Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi corona seperti ini ya. Nah, karena kita masih dalam suasana pandemi dan kita tidak bisa bertemu secara langsung, saya akan memperkenalkan diri lewat profil singkat pada slide berikut ini. Profil saya yaitu nama saya Muhammad Hilmi Al-Faruqi, biasa dipanggil Hilmi. Tapi kalau mau dipanggil Muhammad atau Al atau Faruk terserah ya. NIM 170805655, Universitas UIN Wali Songo Semarang, Program Studi Pendidikan Matematika, tempat tanggal lahir Ponorogo 12 Februari tahun 2000. Nah, kalian bisa mengkontak saya lewat email saya yaitu hilmialfaruqi0@gmail.com atau lewat nomor HP saya 081329856558. Nah, selanjutnya apa sih materi kita pada kali ini? Yaitu materi kita yaitu fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kali ini mendapat manfaat dan diberi kelancaran. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada materi fungsi eksponensial ini terdapat 3 subbab yaitu grafik fungsi eksponensial, persamaan eksponensial, dan pertidaksamaan eksponensial. Karena minggu lalu sudah membahas grafik fungsi eksponensial, maka kali ini kita akan membahas persamaan eksponensial. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan pembelajaran secara daring, peserta didik dengan rasa ingin tahunya dapat menentukan penyelesaian persamaan eksponensial dengan berani, percaya diri, tepat, dan bertanggung jawab menjelaskan sifat-sifat dari fungsi eksponensial dan memecahkan permasalahan persamaan eksponensial. Teknik penilaian saya ambil dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, saya ambil dari observasi sikap, yaitu sikap disiplin, teliti, berani, percaya diri, dan tertib. Untuk pengetahuan, tes tertulis individu, yaitu berbentuk kuis, dan keterampilan juga tes tertulis individu yaitu berbentuk tes uraian. Nah, sebelumnya kita flashback dulu ya di materi awal-awal tentang sifat-sifat dasar operasi aljabar pada eksponen. Apa aja sih? Yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M negatif N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan, ini agak salah sedikit ya, seharusnya A pangkat N kali B pangkat N. Yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang keenam, A per B pangkat negatif N sama dengan B per N per B pangkat N per A pangkat N. Kenapa bisa seperti ini? Karena seperti sifat nomor 5 yaitu A pangkat N berarti kan ini A pangkat negatif N dan B pangkat negatif N. Agar negatifnya hilang, kita naikkan yang B kita naikkan ke atas, yang A kita turunkan ke bawah agar negatifnya hilang. Yaitu sifat ketujuh, A pangkat negatif N per B pangkat negatif M sama seperti yang 6 tadi ya. Maka B kita naikkan B pangkat M per A pangkat N. Seperti itu. Nah, kita juga sedikit flashback tentang materi minggu lalu yaitu grafik fungsi eksponensial. Kita flashback sebentar ya. Yang pertama, pengertian fungsi eksponensial yaitu
Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap anggota X himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real K kali A pangkat X, yaitu di mana K adalah suatu konstanta dan A bilangan pokok atau basis, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, begini bentuk pemetaannya. Pada gambar, fungsi F memetakan X, anggota R ini bilangan real, ke K kali A pangkat X atau ditulis Fx menuju K kali A pangkat X. Dapat juga dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X, di mana X-nya variabel bebas, A-nya bilangan pokok atau basis. Nah, grafik fungsi eksponensial kita bahas yang bentuk basisnya A lebih dari 1 aja ya, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, dimana X itu anggota bilangan real. Yang pertama, kita buat daftar nilai-nilai X dan Y-nya. Kita masukkan salah satu ya, misal X-nya 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1, berarti Y-nya 1, dan seterusnya. Bisa dicari sendiri. Yang kedua, setelah kita menentukan daftar-daftar nilai X dan Y, kita buat grafiknya. Grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya sifat-sifat fungsi berdasarkan grafik. Setelah kita menggambar grafik, kita tentukan sifat-sifat fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X adalah fungsi monoton naik. Yang kedua, grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang ketiga, sumbu X bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, apa sih asimtot dasar itu? Jadi, asimtot datar itu garis yang sejajar dengan sumbu X. Karena ini asimtot datar pada sumbu X, maka garis tersebut sejajar pada sumbu X. Jadi nanti jika kita gambarnya grafik sampai mendekati sumbu X, ini bertindak sebagai asimtot datar. Jadi cuma sejajar, tidak bisa berpotongan seperti itu ya. Yang keempat, fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X terdefinisi untuk semua X anggota R, maka daerah tersebut daerah asal. Yang kelima, wilayah hasil atau range fungsi F adalah, kita bisa tuliskan WF sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih dari 0 dan Y anggota dari R atau bilangan real. Selanjutnya kita membahas materi inti kita, yaitu persamaan eksponensial. Definisi persamaan eksponen yaitu persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Bentuk-bentuk umum persamaan eksponen ada 5. Yang pertama, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Yang ketiga, jika A pangkat Fx dan B pangkat Fx, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, serta B juga lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan 0. Yang keempat, jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinan penyelesaiannya ada 4. Kemungkinan solusinya ada 4, yaitu yang pertama, Fx sama dengan Gx, yang kedua Hx sama dengan 1, yang ketiga Hx sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx keduanya positif. Yang keempat, Hx sama dengan negatif 1, asalkan Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Yang kelima, jika
ada A pangkat fx, kita bentuk ke dalam persamaan kuadrat. Nah, nanti bentuknya seperti ini. A, ini kita misalkan saja ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka diubah menjadi persamaan kuadrat seperti ini, dimana A pangkat fx-nya yang akan kita cari nanti. Nah, pembuktian. Agar lebih paham dengan bentuk-bentuk umum persamaan eksponensial tadi, kita masuk ke pembuktian. Yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Dimana tadi, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Kita masuk ke contoh soalnya. 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 2 pangkat 3. Kita identifikasi terlebih dahulu. A-nya yaitu 2, fx-nya 2x min 7, P-nya yaitu 3. Karena A-nya sudah sama-sama 2, maka kita langsung turunkan saja fx sama dengan P. Maka kita ambil 2x min 7 sama dengan 3. Terus kita pindah ruas, 2x sama dengan 3 plus 7, kita dapat 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kita masuk ke contoh soal. A pangkat 2x plus 5 sama dengan A pangkat 4x min 7. Kita identifikasi A-nya ini tetap A, fx-nya 2x plus 5, gx-nya 4x min 7. Karena sudah sama-sama A, kita langsung turunkan fx sama dengan gx. Maka 2x plus 5 sama dengan 4x min 7. Kita pindah ruas, kita samakan variabelnya. 7 plus 5 sama dengan 4x min 2x. Kita dapat 12 sama dengan 2x. Kita pindah lagi agar lebih cantik begitu ya. Jadi 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, untuk bentuk ini kita lihat dahulu. Kita lihat soalnya dulu ya. Yaitu contoh soalnya 3 pangkat 3x min 12 sama dengan 5 pangkat 3x min 12. Kita identifikasi A-nya 3, B-nya 5, fx-nya 3x min 12. Nah, untuk bentuk ini kita lihat terlebih dahulu karena tadi syaratnya A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini memenuhi ya, karena A-nya 3, terus B-nya juga sama, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Ini B-nya kita dapat 5, maka fx sama dengan 0. Kita ambil fx-nya 3x min 12 sama dengan 0. Kita pindah ruas 12-nya, 3x sama dengan 12, maka x sama dengan 4. Ini kita bagi ya, 12 dibagi 3, dapat hasilnya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, ini bentuk keempat yang lumayan panjang ya, yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Penyelesaian persamaan eksponen bentuk di atas ada beberapa kemungkinan jawaban, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya bernilai positif, yang keempat hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Contohnya soal 5x min 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 5x min 2 pangkat x min 5. Persamaan ini 5x min 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 5x min 2 pangkat x min 5 merupakan persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kita identifikasi ya, hx-nya yaitu 5x min 2, fx-nya 2x plus 1, gx-nya x min 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen di atas dapat diselesaikan dengan berbagai kemungkinan, yaitu yang pertama tadi, fx sama dengan gx. Karena fx sama dengan gx, kita masukkan fx-nya.
2x plus 1 sama dengan Gx-nya berapa? X min 5. Kita pindah ruas, kita samakan X sama X, konstanta sama konstanta. X-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif. Lalu satunya karena positif kita pindah menjadi negatif. 2x min X sama dengan min 5 min 1. Maka X sama dengan min 6.